and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The representative of the United Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia karena Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendapatkan kabar tadi pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan terhadap Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa di negara kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang dilakukan untuk mengisi kosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulannya Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita menuju ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Bagaimana para saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan kita lah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar gembira ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Kang Mas. Kang Mas ada kok di rumah. Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan kepadanya. Sebentar ya, saya panggil Kang Masnya dulu. Kalian boleh silahkan masuk. Assalamualaikum. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya Bu, siapa? Para pemuda datang mencarimu, katanya ingin berbicara penting padamu. Baiklah, saya akan menungguinya. Ya, silakan. Apa maksud saudara-saudara untuk datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan muda melakukan rapat
dan hasilnya semua setuju. Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus menyidangkannya di sidang PPKI terlebih dahulu. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat. Bukan seperti itu. Memang seharusnya kita harus membicarakan hal ini kepada PPKI. Karena hanya PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini mana bisa untuk mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku. Coba kalian buktikan apa yang akan kalian lakukan jikalau ada pertumpahan darah. Apa yang akan kalian lakukan jika wanita dan anak-anak terkena imbasnya. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno pun meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga harus membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, sekarang yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Ya, apalagi mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Jika tidak, maka kita tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka berdua terhindar dari pengaruh Jepang? Gimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Di mana letak Rengas Dengklok, Bung? Rengas Dengklok terletak di Karawang yang merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarjo Subeno. Bagaimana saudara-saudaraku? Apa kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, malam ini kita akan melakukannya. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Ayo ikut kami. Hatta! Kerjaan siapa ini?
rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung, atas tantangan ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah bilang bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus nunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kita masih sangat membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu dari penjajahan di atas tanah mereka sendiri. Dan mereka berhak bebas. Dan inilah saatnya. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Hari itu juga, rombongan Soekarno, Hatta, dan Subarjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno dan dilanjutkan ke kediaman Hatta. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda diantar oleh Maeda serta Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang untuk memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kau ingat janji Jenderal Nishimura? Ini berita. Baiklah, kalau gitu jangan halangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Jika memang kita tidak bisa bergantung kepada Jepang, maka kita yang harus menentukan nasib kita sendiri. Baiklah. Laksamana Teddy Maeda, kami ingin meminta izin untuk meminjam rumah Anda untuk menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Apakah ada pena dari kertas, wahai Laksamana? Sebentar, saya mendengar. Terima kasih Laksamana. Baiklah.
Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Soekarno, Hatta, bagaimana? Menurut saya itu sudah sesuai. Ya, saya setuju. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Lalu, adakah dari kalian yang bisa menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana jika naskah proklamasi ditandatangani oleh para hadirin sekalian yang datang pada hari ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa yang lain. Kita harus berbeda dari yang lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berikan jasa bangsa Indonesia, berarti ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah Anda dan Bung Hatta? Sebagai wakil dari bangsa Indonesia, bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Saya Dewi, tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih Bu, karena telah menemani saya selama masa-masa sulit ini. Iya Mas, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk memerdekakan bangsa ini. Oh iya, sudah sampai mana persiapan untuk proklamasi besok? Sudah, kita besok akan melaksanakan upacara dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya Mas, kita kan belum punya bendera, lantas bagaimana? Astagfirullah, oh iya, saya lupa bagaimana jika ibu yang membuat bendera tersebut. Tapi ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih Mas, bagaimana? Jikalau begitu, kita buat bendera saja sederhana, yang penting kita sudah mempunyai niat untuk membuatnya. Baiklah Mas, Ibu punya ide, gimana kalau kita namain bendera itu bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan saja bendera itu bendera Sang Saka Merah Putih. Ya udah Mas, bersiap Gi untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana
coba engkau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta kalian untuk hadir di sini adalah untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dan peristiwa yang bersejarah dalam bangsa ini. Beratus-ratus tahun, bangsa ini sudah berjuang untuk kemerdekaan. Dan ambisi kita tidak pernah putus untuk memerdekakan Indonesia. Dan kita jatuh bangun untuk menggapai cita-cita rakyat Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan seia dan sekata. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi. Saudara-saudara sekalian, dengan membulatkan tekad, maka dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Hero, siap. Go, para! Sasa kamera bunyi. Honor! Gerak! Bangsa yang memujanya, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup Tapi Bung, semakin cepat kita Satu. Ya udah Mas, Mas bisa ke sana. Kayak baik, siap. Nunjukin jalan. Kayak nunjukin jalan. Ya udah Mas, sana keluar. Udah keluar Mas, sono. Kayak nunjukin jalan. Satu. Ya sudah Mas, pergi Gi. Ya, saya pergi. Apa sih kamu? Satu. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Tahu aja gitu. Udah cepet. Ayo, cepetan. Dia menggoda ya, dia begitu. Hatta terbuli. Mas Hatta, gak dia Mas Hatta. Nah, yo. Mas Hatta. 3, Dayo. Diam. 3, 2, 1. Iya Mas. Lu jangan terpana. Iya Mas ngapain aja?
Baiklah. Oh. Yaudah gitu. Anomali. Mampus. Gue rekam. Gue rekam. Sekarang jam Biasa buat jam 7:49. aja. Hatta, kerjaan siapa ini? Jadi. Kalau kita mengasihkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Hafalin. 1.